Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Meli Widya Purnama, Novita Rahmawati, dan Muhammad Fadli akan mempresentasikan materi yang berjudul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aswaja merupakan singkatan yang memiliki kepanjangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kepanjangan tersebut merupakan frase dari kata-kata bahasa Arab yaitu ahlu, sunnah, dan jamaah. Kata ahlu diartikan sebagai keluarga, komunitas, atau pengikut. Kata al-sunnah diartikan sebagai jalan atau karakter, sedangkan kata al-jamaah diartikan sebagai perkumpulan atau kelompok golongan. Arti sunnah secara istilah adalah segala sesuatu yang diajarkan Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, tindakan, maupun ketetapan. Sedangkan al-jamaah bermakna sesuatu yang telah disepakati komunitas sahabat Nabi pada masa Rasulullah SAW dan pada era pemerintahan Khulafah ar-Rasyidin, yaitu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dengan demikian, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah komunitas orang-orang yang selalu berpedoman kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dan jalan para sahabat beliau, baik dilihat dari aspek akidah, agama, amal-amal lahiriah, atau akhlak hati. Sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beberapa pendapat tersebut ialah sebagai berikut. 1. Ada yang mengatakan bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah telah lahir sejak zaman Nabi Muhammad SAW. 2. Sebagian orang berpendapat bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah lahir pada akhir windu kelima tahun Hijriyah, yaitu tahun terjadinya kesatuan jamaah dalam Islam atau yang lebih dikenal dalam sejarah Islam dengan naman Amul Jamaah atau tahun persatuan. 3. Golongan ketiga mengatakan bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah lahir pada abad 2 Hijriyah, yaitu di masa puncak perkembangan ilmu kalam atau teologi Islam, yang ditandai dengan berkembangnya aliran modern dalam teologi Islam yang dipelopori oleh kaum Mu'tazilah atau rasionalisme. Aliran-aliran dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 1. Aliran Salafiyah atau tradisional adalah bagian dari Ahlus Sunnah yang mana lebih menonjol ke Ahlus Sunnahannya daripada Khalaf moderat atau Asy'ariyah. Aliran Salafiyah sesuai dengan makna tradisional senantiasa mempertahankan konsep akidah Islamiyah yang orisinal, tradisional, dengan penuh konsekuen sesuai dengan doktrin akidah pada masa Nabi dan masa sahabat serta tabi'in. 2. Aliran kholaf atau konvensional. Pada bagian lalu telah dijelaskan aliran kholaf dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, aliran yang berlebihan dalam mengkulturasikan akal. Menurut aliran tersebut, tanpa wahyu, manusia dapat mengenal Allah dan dapat membuat syariat dengan ketentuan akal mereka sendiri. Aliran ini disebut dengan aliran Mu'tazilah, seperti yang sudah dijelaskan pada di depan. Kedua, aliran yang menempatkan akal sebagai mitra wahyu. Akal dan wahyu saling membantu kecuali terdapat dengan kasus-kasus yang tertentu. Dalam hal tertentu, akal tidak cukup mampu memahami wahyu karena keterbatasannya. Aliran itu lebih dikenal dengan aliran Asy'ariyah atau juga rasionalisme moderat. Karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama yaitu at-tawasud. Tawasud artinya pertengahan. Yang dimaksud dengan tawasud adalah menempatkan diri di antara dua bagian atau dua kutub dalam berbagai masalah dan keadaan untuk mencapai kebenaran tanpa memberatkan yang satu dengan yang lain. 2. I'tidal. I'tidal artinya tegak lurus, tidak condong ke kanan ataupun condong ke kiri. I'tidal juga berarti adil, tidak berpihak kecuali kepada yang benar dan yang harus dibela. 3. Tasamuh. Tasamuh artinya lapang dada, yaitu dengan menghargai pendapat orang lain di setiap masalah tanpa mementingkan kepentingannya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah.
Yang keempat, at-tawazun. At-tawazun artinya keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak kelebihan dengan suatu unsur dan kekurangan dengan unsur yang lain. Yang kelima yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar artinya menyuruh kepada yang baik dan melarang kepada yang mungkar ataupun yang buruk, yaitu dengan mengajak orang-orang lain dalam melakukan hal-hal duniawi maupun ukhrawi untuk melakukan hal kebaikan dan mencegah orang lain untuk melakukan hal yang buruk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.